Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi Yunanda Atmanegara dari PT Perkebunan Nusantara 7, bagian operasional sawit dan teh, dan saya diamanahi sebagai PJS Kepala Subbagian Sipil dan Traksi dari PT PRN 7. Nah, di sini nyambung dari video yang sudah kami buat di awal. Yang video awal adalah mengenai pertama manajemen kepemimpinan, yang mana contohnya adalah bagaimana supir bus yang dalam hal ini kita contohkan sebagai leader, dia bisa menjalankan fungsinya sebagai leader untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, video mengenai manajemen bisnis. Bagaimana owner atau pemilik dari PT bus yang kita sampaikan tadi, dia bisa membuat perubahan untuk bagaimana mencapai tujuan bisnisnya itu bisa tercapai hasilnya maksimal, atau dalam hal ini mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana akan kami sampaikan bagaimana mengenai manajemen fungsional. Nah, terkait manajemen fungsional ini, rekan-rekan, mungkin kalau sebagai contoh yang di bus tadi adalah bagaimana owner dari bus itu dia memaksimalkan kapasitas atau sumber daya yang ada, fasilitas yang ada, baik itu SDM-nya, bagaimana dia memaksimalkan si supir bus, kernet, dan juga petugas yang ada di pool busnya, dan tim yang di pengawasan di IoT atau teknologinya bisa berjalan dengan lancar, sehingga keseluruhan sistem bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang mana supir bus akhirnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dengan adanya kehadiran teknologi dengan GPS yang telah dihadirkan oleh si owner bus. Bagaimana sistem komputeris atau internet dengan aplikasi sehingga memudahkan bagi para customer untuk bisa memesan tiket bus dengan baik dan juga dengan cepat, sehingga dia bisa menentukan, oh saya naik bus inilah karena masih ada tiketnya. Nah, lalu ketiga ini saya akan mencoba mengulas mengenai manajemen fungsional lebih dalam terkait dengan industri atau skup perusahaan yang ada di tempat perusahaan kita. Saya pernah menjalankan tugas sebagai masinis kepala pabrik bakery, yang mana di situ membawahi PPS yaitu inti sawit dan juga PKS atau menghasilkan CPO. Nah, di sini sangat jelas atau sangat pentingnya kita menjalankan fungsi manajemen fungsional dengan baik. Bagaimana leader harus bisa memastikan fungsi dari masing-masing timnya itu berjalan dengan baik. Karena kalau misal nih buah kita sampai ke pabrik, lalu tidak segera kita olah, maka akan terjadi losses yang luar biasa dari buah yang akan kita olah. Mutu akan terjadi penurunan yang luar biasa, sehingga kita berpacu dengan waktu bagaimana kita bisa menjalankan semua tugas itu dengan baik agar hasil yang dihasilkan itu mendapatkan hasil yang maksimal, dengan tentunya mendapatkan cuan yang maksimal. Nah, di sini kita harus memperhatikan fungsi yang pertama adalah fungsi pengendalian proses penerimaan bahan baku, proses olah. Kita pastikan seluruh tim kita bisa berjalan dengan baik, bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan SOP masing-masing. Tidak boleh misal nih tim penerimaan bahan baku, dia yang bagian mensortir bahan baku, dia ikut-ikutan mengerjakan tugas dari petugas boiler. Kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan di situ. Yang kedua, saat dia meninggalkan tugasnya, maka tim sortasi, bagian sortasi, maka buah yang akan masuk tidak dapat tersortir dengan baik, dengan kualitas yang sempurna. Sehingga semua harus berjalan dengan baik dengan sesuai fungsi masing-masing. Pertama, dalam proses. Yang kedua, mengenai masalah tadi kita sampaikan manajemen bahan baku dan material handling ya. Sama, fungsi adalah sebagai yang dilaksanakan oleh tim penerimaan bahan baku. Lalu yang kedua ada juga fungsi dari maintenance atau tim teknik. Mereka harus bisa memastikan semua alat berjalan dengan maksimal. Semua alat dalam kondisi ready. Mereka harus punya jadwal maintenance untuk preventive maintenance dan juga punya skill untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan. Nah, tentunya semua itu harus dikendalikan operasional dengan adanya QA, quality assurance, untuk memastikan semua berjalan dengan baik, sesuai berjalan dengan norma, mendapatkan hasil mutu yang maksimal. Nah, itulah rekan-rekan pentingnya manajemen fungsional sama dengan kendaraan. Saat mobil itu tidak bisa berfungsi rem dengan baik, maka kita tidak akan mencapai tujuan. Maka apabila satu tim kita tidak bisa berjalan dengan baik, kita tidak akan mendapatkan tujuan yang maksimal.
Demikian, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.